Bentar, ini klarifikasi ya. Klarifikasi. Emang sebenarnya salah sih, gue akuin salah ketika gue ngomong fixnya. Dan itulah yang dimanfaatkan mereka, sehingga berhasil mendapatkan satu knockdown. Tapi sayang sekali masih nggak terkonfirm elimination point-nya. Justru GK, mereka masih mendapatkan waktu yang banyak untuk coba ngeras pertahanan yang dibangun oleh seorang Kenji. Ternyata mendapatkan satu player dari Easy Bedbo. Sejauh ini menggunakan sebuah PPB zone. Dan Mythica masih dengan beberapa utility yang coba untuk dilemparkan. Tapi ada step yang di sebelah kiri, dia sudah dengarkan. Langsung dipokongkan begitu saja. Gavin didapatkan oleh seorang Mythica. Mythica memberikan follow up di waktu yang tepat untuk menculik dua pemain dari GK. Kondisi sekarang berimbang. 2 melawan 2, tapi granat lagi-lagi granat. Tidak hanya Kevin Safji juga memiliki sebuah skill untuk melemparkan granat di waktu yang tepat. Bahkan Ken hanya mengintip dari bagian luar jendelanya. Ada maling di bagian luar dari jendela dan sandwich position. Kenji memberikan satu knockdown, tapi Ragnarok dengan granatnya juga on point untuk mendapatkan pemain terakhir dari DNA. Mainkan, ada yang mengontrol bagian pinggiran jalan, ada yang mengontrol bagian-bagian shake yang ada di arah terbuka ini. Granat dilemparkan dan Flower Age dapetin satu pemain Eren yang tadi berhasil kabur, kali ini malah menjadi mangsa empuk untuk pemain-pemain dari tim AGAL. Follow up granat berikutnya, wall smoke juga sudah cukup tebal membuat Eren bisa mundur ke belakang, tapi itu hanyalah sebuah pancingan saja karena QCCC tidak membiarkan dia kabur, tidak membiarkan dia revive. Furia sudah mulai commit fight-nya kali ini. Close combat bakal terjadi di mana Chief yang akan sedikit menarik mundur bertukar ke belakang. Furia bertemu dengan tim Nongshim, belum ada commit banget untuk langsung Dardiador, hanya ingin mendapatkan confirm elimination saja. Furia akhirnya bisa mendapatkan 2 elimination dan 2 anggota lainnya Ayala masih bisa di revive. Ya, player ini yang bikin senang kita semua karena tontonan jadi lebih seru dengan cepat, di mana XZ mendapatkan satu sports playernya justru XZZ yang berhasil mengeluarkan XZ. Waduh, Nongshim kenapa Nongshim? Hashtag 2 di match yang pertama, menjadi tim kedua malah di game yang kedua ini untuk dipulangkan menuju ke lobby. Semua serba 2 ya. Hanya beberapa spot aja di sisir pantai Erangel ini, sisi pantai barat yang masuk ke dalam stage yang keempat. Sementara God akhirnya bisa mendapatkan pemain dari tim KRX yang terakhir. 3 dipulangkan, hilang kali ini. Tidak banyak poin yang dikumpulkan oleh KRX. Yes, cuman 2 poin in total dalam 2 match. Ini lumayan bikin menyulitkan juga bagi tim KRX. Begitupun dengan Furia yang nampaknya saat ini sudah kesulitan karena Chief terkenok di sana. Ada sebuah kambing yang coba untuk mendobrak dengan tanduknya. Gods, Moxie masih dengan granatnya mendapatkan satu kembali player Silence nampaknya dari tim Furia. Granat dilemparkan, masih belum on point untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Furia. Chief kembali lagi bisa selamatkan, tapi 2 granat bakal langsung dimasak secara berbarengan. Namun ternyata targetnya masih belum bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim Furia. Chief healing cepat, Ayala juga butuh melakukan sebuah healing, tapi Higord melakukan sebuah flanking, but granat dari Force akhirnya bisa mendapatkan pemain dari Furia. Chief ditumbangkan begitu saja, sementara Force sudah mulai nge-spot keberadaan dari split yang dilakukan oleh tim Furia. Higord sudah mulai ketahuan, smoke langsung di pop up, bertutup angle shoot dari arah Higord, tapi ternyata backline dari mereka sudah mulai bolong. Mereka juga menjadi incaran dari tim-tim yang ada di bagian belakang. Mungkin Wolf tadi yang mengganggu fokus God ketika mereka menghajar Furia. Yup, dan Higors harus segera melakukan revive terlebih dahulu terhadap rekannya, yang dimana 2 player terkenok dan Chief sudah berhasil dibangunkan kembali. Gods justru mereka memilih meninggalkan saja Furia di belakang sana. Justru shake kecil menjadi tujuan selanjutnya bagi tim Gods, di mana satu player Furia ternyata tidak berhasil di-revive karena harus pulang. Blue Zone sudah menyakiti dan Vorsh sudah kebingungan. Tim Gods saat ini mereka masih belum mendapatkan tempat yang begitu prima juga untuk ditempati oleh 3 player tersisa, 2 bahkan sejauh ini. Ya ini gua rasa udah pusing banget sih. Tadi mereka coba fokus ke arah Furia, tapi digangguin sama Wolf di bagian belakang. Mereka terpaksa mengambil pinggiran jalan. Ternyata pinggiran jalan ini terbuka oleh cukup banyak sisi. 2 tim akan bertemu kali ini, di mana ada AGAL dan juga Tian. Acing sudah berhasil diamankan. Flower Edge juga dibuat tumbang. Acing tidak bisa diselamatkan kembali ya. Dari AGL hanya menyisakan 2 pemain mereka saja, tapi granat ini bakal berbicara. Dan Maple Pixel HP masih bisa bertahan, namun tidak dengan waktu yang lama. Bahkan follow up granat berikutnya datang bukan dari tim yang sama, melainkan datang dari tim yang ada di arah sekitaran mereka. Ulf yang menjadi eksekutor untuk pulangnya AGL ke arah lobby. Ya, tapi kita menuju ke arah lainnya, di mana Alula nampaknya sudah bertemu dengan tim yang on Galacticos. Marnet sudah mulai terkenok oleh seorang Quick, tapi ternyata Smile gak mau ketinggalan, harus langsung mendefense temannya yang saat ini sudah terseok-seok. Bahkan Baton gak mau ketinggalan. Wolf menjadi third party yang hampir sukses sejauh ini, tapi ternyata Baton harus terkena counter shoot
yang dikirimkan oleh tim dari Al-Ula. Nih jujur gue agak kelayangan nih, observernya pindah-pindah cepet banget nih. Satu perang belum kelar, udah pindah ke tempat yang lain lagi. Agak-agak kelayang gue ngeliat battle-battle yang terjadi untuk membuat narasi-narasi yang ada. Tapi lihat dari Force yang hampir saja kehilangan momentum untuk dapetin satu pemain tadi. Sementara Baton finally dipulangkan, tinggal necessary saja yang tertinggal di bagian blue zone. Namun ada gerakan dari Wolf yang lain yang memenangkan battle di bagian atas, di mana kali ini Gold harus tumbang. Tapi Force masih bisa menjadi mata-mata karena Killer Joe akan mencoba memberikan follow up dari bagian belakang. Elementrix mundur, hanya tinggal menghadapi satu pemain saja. Body block dilakukan juga untuk bisa melindungi rekannya. Elementrix masuk menuju ke arah mobil dan what happened? Naya naon kumaha damang? Kenapa malah masuk ke mobil tanpa memberikan perlawanan? Membuat Gold dengan sangat mudahnya mendapatkan pemain tersebut. Ya, tapi lihat bagaimana Killer Joe saat ini sedang mengupayakan revive. Tapi di ujung sana Terniki, satu player yang menjadi duri dalam daging sudah memantau sedari tadi peperangan yang dilakukan oleh tim Gold dan tim lainnya. Sudah memantau, tapi ternyata Killer Joe berhasil merevive seorang Force. Tapi Force sudah terdeteksi oleh kali 4 dari seorang Terniki. Ditembak sudah saat ini panas, tapi nggak sepanas itu kan HP bar-nya masih lumayan. Seperempat sejauh ini justru Terniki lah yang harus segera tarik mundur karena posisinya sudah tidak enak. Medannya sudah dikelilingi oleh Blue Zone, bahkan Force sudah mendapatkan quick dari tim Al-Ula dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ya, God masih bisa menambah pundi-pundi elimination dia, tapi lihat pergerakan dari Al-Ula. Dia melakukan sebuah sweeping, dia melewati dua tim, tapi kali ini bakal masuk menuju ke arah pertahanan dari RRQ. Mobil terbakar, ditinggalkan RRQ. Mendapatkan angle yang bebas untuk mendapatkan Klaus. Sudah dipulangkan Ula ke arah lobby. 8 tim tersisa masuk ke dalam zona-zona placement point. Dan tadi kita sudah melihat juga ya, ada pergerakan-pergerakan dari RRQ dan juga Furia. Udah ada satu utility tadi yang dikirimkan oleh Furia untuk coba mencari kill-kill terhadap tim RRQ, tapi masih belum berhasil sejauh ini. Justru Karilu lah yang sudah men-spot satu player RRQ berada di sebuah pinggiran pantai. Tidak ada obstacle yang begitu bagus juga bisa dimanfaatkan oleh satu player RRQ tersebut. Justru Shift saat ini sedang sedikit kesulitan karena heal harus segera dilakukan. Sudah ada damage yang masuk menuju ke badannya. Ya, ini gua rasa RRQ lagi bingung nih. Ini udah harus bergerak soalnya kalau dari tadi kan RRQ kayak tinggal nunggu zona, tapi center zone yang tadi udah mereka kuasain sekarang sudah mulai ditinggalkan. Sementara opsi dari RRQ adalah mengamankan bagian center zone yang lainnya lagi, memperkokoh defensif mereka, tapi masih meninggalkan Viren dan juga Genfos di bagian belakang. Revive harusnya bisa dilakukan oleh beberapa tim yang masih melakukan peperangan di pinggiran-pinggiran zona, tapi dari RRQ harus melakukan regroup cepat juga. Sementara Genfos sudah mulai mengamankan bagian pesisir pantai yang lain lagi untuk nge-zoning out Furia. Karena tadi Furia yang paling berpotensi untuk mengganggu fokus dari RRQ. Ya, tapi ternyata justru RRQ tidak memilih untuk segera membersihkan Furia. Meskipun mereka tahu mereka cukup lama membersihkan dan langsung membuat kesimpulan bahwa harus tarik aja. Kayaknya gue harus cari objektivitas aja ke depannya, di mana saat ini zona juga sudah mulai terpapak kembali dan mereka memilih untuk objektif mengamankan sebuah bukit. Mana? Justru satu player dari Alpha Seven yang sudah terspot oleh tim RRQ coba untuk dikenokan. Ayo ambil. Nampaknya justru Genfos lah yang berhasil dikenokan oleh seorang Kariliu dari arah lainnya dan dipulangkan Genfos menuju ke arah lobby. Aduh, gue bingung banget apa yang sedang terjadi sekarang. Tapi untuknya lapar, masih bisa mendapatkan trade-nya menuju ke arah tim Alpha 7. Satu pemain dari Alpha 7 sudah menjadi sandra oleh tim RRQ. Sementara Peko akan memberikan zoning out-nya supaya pemain-pemain dari Alpha 7 tidak bisa melakukan regroup dan tidak bisa melakukan revive. Revo di barisan paling depan kali ini, Karil di arah belakang, tapi Revo! Kenapa nggak ada damage yang masuk tadi dari RRQ? Itu pemain langsung nyelonong begitu aja, walaupun pada akhirnya Revo tumbang, tapi lapar juga. Tertangkapkah dia? Ya, dia tertangkap, tinggal Viren yang tersisa. Viren harus bisa menjadi penyelamat untuk RRQ karena RRQ hanya menyisakan last man standing saja. Viren sudah terspot, Furia masuk di waktu yang tepat kali ini. Ada satu granat datang dari Furia Higorts. Akankah dia menjadi eksekutornya? Splash damage sudah mulai masuk, Viren semakin tertekan. Melemparkan granat balasan, tapi Higorts sudah melakukan reposition. Viren juga melakukan reposition, tapi granat kedua yang dilemparkan, granat yang ketiga sudah mulai dilemparkan. Dua pemain dari Furia melakukan push dan retake. Berhasil dilakukan oleh Furia. What happened dengan RRQ? Ketika zona keluar, mereka kelimpungan. Aduh, padahal tadi Furia menjadi tim yang dituju buat dibersihin bagi tim RRQ. Justru mereka berhasil membalikkan keadaan. Furia lah
yang menjadikan RRQ sebagai target untuk dipulangkan dan mereka berhasil memulangkan RRQ seutuhnya. 5 tim tersisa sejauh ini e-Arena, Tianpa, Ulf, Furia, dan bahkan masih ada tim Coach di arah sebelah kanan. Ini menurut gua satu momen yang bikin RRQ agak keteter tadi adalah Revo maju tembakan dari RRQ nggak sepenuhnya ngasih damage yang signifikan karena pelor-pelornya tuh semua ngenain armor dari QPRB-nya. Yep. Nggak banyak peluru yang bisa mengikis darah dari Revo. Revo touchdown, Karilho sudah mulai touchdown, Furia nge-sandwich dari bagian belakang karena mereka sudah mulai membaca Elim Fit dan juga membaca situasi yang ada di arah RRQ. Itu yang ngebuat akhirnya RRQ tumbang, Alpha 7 tumbang, Furia yang menjadi pemenang untuk di sisi barat dari stage yang ke-6. 5 tim tersisa, Furia bergerak pelanan pasti, bahkan mereka sudah mendapatkan 5 elimination untuk sementara ini. Kehilangan Silence tidak membuat mereka bingung untuk bisa mengontrol zonanya. Ya, satu player tidak membuat mereka terlesu-lesu saja. Mereka masih cukup bisa bermain dengan objektif, bahkan Higors dikirimkan untuk meng-screening saja, mencari-cari informasi tambahan kemanakah saya harus dilebarkan. Furia menjadi tim yang berhasil mendapatkan sebuah medan yang cukup enak juga karena bukit, yang dimana bukit kita tahu bahwa ini adalah medan high ground dan high ground mostly lebih menguntungkan dibanding dengan low ground. Ya, biasanya kan posisi merupakan prestasi gitu kan. Dan yang lebih menguntungkan buat prestasi adalah orang yang mengamankan bagian high ground. Biasanya. Cuman tadi udah kejadian tuh di Rondo. Punya high ground, punya obstacle, punya vehicle. Tapi ternyata tidak bisa memaksimalkan untuk bisa mendapatkan chicken. Itu yang terjadi di Al-Ula tadi. Di game yang pertama. Tapi kali ini kita sudah berpindah menuju ke arah game yang kedua. Ulf masuk menuju ke arah late game. Satu anggota mereka tumbang, Kaos butuh diselamatkan. Hanya tinggal satu pemain saja, tapi Force masih keram kali ini. Belum ada tanda-tanda dia ingin maju. Force hanya melemparkan satu smoke saja ke arah depan dan Force pun tumbang. Bahkan Killer Joe juga dibuat tak berdaya. Gold harus finish di peringkat yang kelima karena sudah terpepet oleh zona. Yes, Tianpa lah yang memulangkan Coach seutuhnya menuju ke arah lobby, dan di sisi lain di mana ialah tertangkap oleh seorang Rodface maksud saya. Dan Scarface dari tim Ulf. Kenapa lidahnya? Aduh! Rodface, Scarface, bahkan Scarface juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Nampaknya sejauh ini masih belum terspot kembali di mana e-Arena sekarang sudah mulai semua player yang memasuki sebuah vehicle mereka masing-masing. Coba untuk men-screening kembali, coba untuk mereposisi kembali. Di mana posisi mereka tadi juga belum cukup nyaman karena mereka khawatir ada Tianpa yang nampaknya akan berusaha untuk mendobrak bukit tersebut. Nih, Tianpa sih gila banget sih, cara main mereka rapi banget, taktis banget. Elim juga beriringan dengan setiap move yang mereka mainkan. Tianpa split tidak terlalu jauh, mereka bermain dengan sangat-sangat rapi. Eagle, QZC dan juga Milu cukup padu dalam membangun sebuah pergerakan. Tapi lihat spekulasi granat dari Ternike ditujukan ke arah Milu. Splash damage memang masuk ke arah Milu, tapi belum terlalu banyak damage yang diterima oleh Milu. Higors ada di bagian belakang. Ini adalah pemain yang bisa mengambil backstep dari Tianpa. Tapi berapa lama dia bakal bertahan dan di saat mana? Kapan dia akan memberikan tekanan tersebut ke arah Tianpa? Yes, karena sekarang Blue Zen juga sudah mulai mendekat. Tapi Higors ternyata dia memilih untuk regroup kah? Atau justru enggak? Dia masih mempertahankan posisinya. Masih menjaga-jaga, khawatir dari tim Tianpa. Mereka coba untuk melebarkan posisinya menuju kanan. Dan justru itu akan merugikan sekali untuk tim Furia. Tapi Higors pundaknya agak berat. PR dia juga agak berat. Justru sekarang semakin berat. Karena ternyata e-Arena sudah memberikan spekulasi granat. Untuk coba mendapatkan informasi. Bahkan knock terhadap tim dari Furia. Ya, tapi kok takut sih niat yang bakal dilakuin sama Furia. Mereka coba banget untuk menguasai bagian jam 9 sampai jam 12 untuk circle saat ini. Biar nggak ada jebol defense-nya mereka dari ER juga dari Tianpa. Benar-benar coba untuk mengontrol arah-arah barat yang sudah mereka hinggapis dari tadi. Sementara Ternike mencoba untuk mendapatkan sebuah momentum dengan muter-muter di arah pertahanan dari Furia. Memaksa Furia melakukan blunder supaya momennya bisa benar-benar didapatin sama e-Arena. Tapi EA yang bagusnya adalah mereka juga nggak ngelupain posisi dari Tianpa yang udah mereka spot keberadaannya Milu. Ya, yes, itu udah pasti didapatkan informasinya secara lengkap ya bagi setiap tim satu sama lain. Mereka sudah tahu bahwa kanan siapa, depan siapa, berapa orang kanan, berapa orang kiri. Kemarin juga kita sudah sedikit mendengarkan obrolan di dalam game dari tim Bigetron dan itu yang mereka lakukan bagi tim-tim yang berada di kancah global. Tapi kita menuju ke pertandingan antara Furia dan juga e-Arena. Ternyata commit push tersebut masih sedikit ditarik mundur.
masih bersabar, semakin kelihatan. Ayala memanfaatkan timing yang ada untuk bisa menjatuhkan pemain dari E-Arena. Tapi E-Arena, pergerakan mereka begitu taktis untuk bisa langsung bertutup angle shoot yang datang dari tim lawan. Semakin banyak smoke yang mereka pop up, bahkan Morman masih bertahan di arah 4 smoke yang sudah dibangun dari tadi. Chief gagal untuk bisa mendapatkan Morman. Ini harusnya momen di mana Tianba akan keluar dari pertahanan mereka karena Blue Zone yang sudah mulai bergerak saat ini akan segera mengakhiri circle ke-9. Ya bahkan Eagle lihat bagaimana dia menghantongi sebuah utility 8 granat, 2 molotov. Udah ada di kantongnya. Mungkin gara-gara dari tadi Tianpa itu ditabrak-tabrakin mulu dan bahkan sekarang Higorts juga mendapatkan dari dengan lindasan-lindasan gaming yang sudah dikirim ke Higorts tertangkap kembali oleh seorang Swaps yang sudah mengcover dengan baik temannya di depan sana. Itu blundernya gara-gara baginya ngepot, maka dia membuat dia harus tumbang juga. Trade talk terjadi 1-1 tapi Ternika juga langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Chief yang menjadi eksekutornya. Tianba mencoba memberikan gangguan granat, mereka tujukan ke arah pemain dari Furia. Revive dilakukan juga. Higorts masih butuh untuk diselamatkan, tapi lihat granat-granat ini, red zone buatan ini on point, tapi hanya splash damage saja sementara Chief tumbang setelah dia mendapatkan Morman karena Joker juga melakukan through the smoke. Bersembunyi dia di dalam dari smoke ini. Morman akan menjadi informan pastinya. Eagle datang, 1, 2, granat akan dilemparkan dan Eagle bisa mendapatkan Chief. Maling elimination terjadi. QCC melakukan bersih-bersih karena Furia di waktu yang tepat. Tinggal 2 tim yang tersisa kali ini. 10 elimination dari Tianba. Mereka sudah mengetahui posisi di mana E-Arena berada. Morman selesai melakukan healing tapi Joker dibuat tumbang. 1 pemain ini akan segera diamankan dan Joker sudah terpanis, tinggal Morman yang tersisa. Dipulangkan sudah, back to back chicken dinner untuk Tianba.